Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Selamat datang di Kunpedia Channel, saluran pendidikan yang membahas materi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini, kita akan membahas materi fisika kelas 12 dengan judul rangkaian listrik AC, dan kita fokuskan dalam karakteristik beban induktif. Apa itu karakteristik beban induktif dan bagaimana aplikasinya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini, sehingga channel ini mudah ditemukan di beranda YouTube perangkat teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada penjelasan tentang apa itu beban induktif. Jadi beban induktif itu adalah suatu beban listrik atau jenis beban listrik yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Dan beban ini pada umumnya terdiri dari kumparan atau koil atau lilitan kawat sebagai bahan utamanya. Contoh dari beban induktif ini transformator ya di sekitar kita ya, kemudian ada motor listrik ya, biasa dipakai untuk pompa air di dalam rumah, dan juga ada lilitan koil yang biasa dipasang di sepeda motor. Jadi semua itu merupakan beban induktif karena mempunyai komponen utama adalah induktor atau lilitan kawat. Next, kemudian bagaimana rangkaian induktor dalam rangkaian AC atau dalam arus bolak-balik? Jadi induktor apabila dipasang pada rangkaian DC atau arus arah, maka dia hanya berfungsi sebagai konduktor saja ya, jadi dia menghantarkan arus listrik. Jika induktor ini dipasang dalam rangkaian AC, maka dia akan menjadi resistor atau reaktansi induktifnya hingga mempunyai satuan ohm. Induktor disimbolkan seperti kawat yang dililitkan seperti ini ya, kemudian di kedua ujungnya nanti kita bisa pasang ke sumber listrik arus bolak-balik kayak gini. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, bagaimana grafik tegangan dan arusnya? Jadi kalau kita lihat di sini grafik tegangan dan arusnya, bahwa yang warna merah ini adalah untuk grafik tegangannya dan warna ungu ini adalah untuk grafik arusnya ya. Ketika arus ini ada di angka 0, maka ternyata tegangannya sudah ada di nilai maksimum ya, walaupun negatif ya. Seperti di sini misalkan ya, di ini sebelah ini, ketika arusnya ada di titik 0, maka tegangannya sudah ada di posisi maksimum. Nah, artinya di sini bahwa tegangan pada rangkaian induktif ini dia mendahului daripada arusnya sebesar 90 derajat. Rumus yang digunakan adalah seperti biasa rumus umum ya. Jadi kalau kita ingin mencari tegangan pada induktor atau V, maka rumusnya adalah V maksimum dikalikan dengan omega T. Sementara omega di sini adalah frekuensi sudut yang besarnya adalah 2pi kali F, maksud saya 2pi kali F. Jadi rumus yang digunakan pada rangkaian induktif ini, yang pertama kalau kita ingin mencari nilai tegangan, maka tegangan ya seperti persamaan umum itu ya. Jadi V sama dengan V maksimum sin omega T. Sementara omega di sini adalah frekuensi sudut yang besarnya adalah 2πf atau 2 kali pi dikalikan frekuensi. Sementara kalau kita ingin mencari arus ya, arus yang mengalir pada induktor, maka nanti kita bisa menggunakan rumus V maksimum dibagi dengan omega kali L. Nah, omega kali L itu adalah reaktansi induktifnya atau XL, yang besarnya adalah di sini omega kali L. L itu adalah induktornya, yang satuannya adalah Henry ya. Kemudian kenapa kok di sini tandanya negatif? Karena di sini yang dihitung arusnya. Kalau arus itu berarti ketinggalan, maka di sini ketinggalannya 90 derajat ya. 90 derajat itu sama dengan setengah pi atau setengah kali 180 derajat. Jadi I sama dengan IM sin omega T, tapi di sini dikurangi dengan 90 derajat atau setengah pi. Bagaimana untuk mencari V efektif? Mencari V efektif seperti menggunakan hukum Ohm ya. Jadi V itu I kali R lah, R-nya itu diganti dengan XL, maka V efektif itu sama dengan I efektif dikalikan dengan XL. I efektif itu rumusnya yang sudah kita pelajari kemarin adalah V I maksimum dibagi akar 2, atau I efektif adalah arus yang tertera pada ampere meter. Nah, kalau kita hitung mencari I efektif, kalau misalkan ada XL-nya atau reaktansinya, maka V efektif dibagi dengan XL. Ini semua sudah sesuai dengan hukum Ohm ya. Jadi V sama dengan I kali R. Cuma di sini R-nya diganti dengan XL. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Baiklah teman-teman, untuk lebih pahamnya lagi kita langsung ke bentuk soal aja ya. Baiklah teman-teman, ada satu soal ini kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada sebuah induktor 500 mH dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik atau sumber AC sebesar T sama dengan 80 sin 100T.
Pertanyaannya adalah tentukan nilai reaktansi induktif yang pertama, kemudian arus maksimum, kemudian berikutnya tegangan maksimum dan tegangan efektif serta arus efektif. Bagaimana cara mengerjanya teman-teman? Jadi yang pertama tentu kita gambar dulu ya biar lebih jelas ya. Jadi kita gambar yang lebih jelas. Nah kayak gini gambarnya, ini adalah lilitannya atau induktornya, gabungkan dengan sumber AC-nya sebesar V sama dengan 80 sin 100T ya. Kemudian sini L ya, itu adalah induktornya, besarnya 500 mili Henry. Nah, apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama, tentu di sini adalah L-nya ya. Ini adalah 500 mili Henry atau 500 kali 10 pangkat min 3 ya. 500 kali 10 pangkat min 3 ya sekitar berapa nih? 5 kali 10 pangkat min 1 ya Henry. Kemudian kalau kita lihat V-nya di sini, V sama dengan 80 sin 100T. Jadi kita bisa menentukan ya untuk V ini yang 80 adalah V maksimumnya ya. Kemudian sin, nah ini adalah yang 100 adalah omeganya. Jadi ini sudah bisa kita lingkari aja di sini ya. Kita lingkari ya. Ini ya. Ini adalah V maksimumnya, nggak usah kita hitung ya. Kemudian yang 100 di sini adalah omeganya, gitu ya. Di Pm sama dengan 80 volt dan omega sama dengan 100 radian per sekon. Nah kemudian untuk mencari yang A ini atau yang reaktansi induktif ya, itu adalah EL XL sama dengan omega kali L. Nah gitu ya, tinggal masukkan aja nilainya. Omeganya adalah 100, nah L-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 1. Oh berarti 5 kali 10 pangkat min 1 kan berarti 0,5 ya, 0,5 kali 100 setengah ya, setengah kali 100 berarti 50 ohm. Nah sudah ketemu ya. Kemudian untuk mencari arus maksimum, I maksimum berarti nanti seperti pada hukum ohm ya, nanti dibagi dengan PM dibagi dengan XL. Nah PM nya berapa tadi? Oh 80 dibagi XL nya 50, coret-coret ya. Nah 8 per 5 ampere. Kemudian untuk mencari tegangan maksimum ya, P maksimum sebenarnya nggak usah mencari, di sini sudah ada ya, langsung kita isi aja 80 volt seperti yang ada di persamaan ya. Kemudian mencari tegangan efektif, V efektif itu adalah kita gunakan rumus mana ya? V efektif itu adalah Vm per akar 2 ya, berarti 80 dibagi akar 2 berarti berapa nih? 80 berarti 40 akar 2, satuannya adalah watt ya. Kemudian untuk I arus efektif, I efektif sama dengan, kita kembali ke hukum lagi ya, I adalah V, jadi V efektif dibagi XL ya. V efektifnya 40 akar 2 dibagi XL nya 50 ya, jadi nanti nilainya adalah 4 per 5 akar 2 ampere. Begini ya teman-teman cara mengerjakan dari contoh soal ini, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham silahkan nanti diulang-ulang videonya untuk bisa menyelesaikan soal ini. Berikutnya teman-teman untuk latihan. Nah, di sini sudah saya siapkan latihannya ya. Nanti silakan ini dikerjakan dan hasilnya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini latihannya. Baiklah teman-teman, sahabat belajar dimanapun Anda berada, saya kira untuk pembahasan materi fisika pada video kali ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.